Jadi saya akan memperkenalkan 6 anggota kami. Yang pertama ada saya Jamal Bertogoro dengan 120 118 dan Komang Beda karena NIM 2120 099. Saya Christian Rizky Pramagire dengan NIM 2120 025. Saya Jonas Kogarafingan NIM 2120 109. Baik, di sini saya akan membuat tutorial mengenai network setting dan remote control. Di sini pertama-tama saya membuka setting. Nah, di sini sudah di setting, dan di sini kita klik di network dan internet. Baik, di sini sudah di status. Kita sudah di jendela status. Di sini terlihat jenis statusnya, yaitu network status. Di sini saya menggunakan WiFi di rumah saya sendiri. Di sini ada properties, data usage, dan terus ini bisa show available networks. Di sini juga ada setting lanjutan seperti change adapter option, network and sharing center, network troubleshoot. Di sini kita di network troubleshoot kita bisa mengetahui apa-apa yang menjadi permasalahan atau kendala dalam jaringan di laptop kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke WiFi. Nah, di sini terlihat jendela WiFi. Sini kita bisa cek atau melihat network yang ada di sekitar kita atau wifi yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya itu ada hardware properties. Nah, di sini terlihat berbagai rincian dari SSID dari wifi di rumah saya. Ini berbagai macam-macam properties yang ada di sini seperti IP address, network band, network channel, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di manage no networks. Nah, di sini berbagai kumpulan WiFi yang pernah saya gunakan atau riwayat WiFi yang pernah saya gunakan dan WiFi yang pernah terhubung. Jadi nanti ketika saya berada di jangkauan WiFi ini, dan secara otomatis keempat WiFi ini bisa terhubung ke laptop saya. Seperti itu cara gunanya. Dan terus ada add new network. Ini untuk menambahkan WiFi baru atau jaringan baru. Contohnya seperti WiFi yang disembunyikan atau hotspot yang disembunyikan, kita bisa tambahkan di sini dengan cara memasukkan network name, security type. Kita bisa masukkan seperti apa security type-nya. Terus bisa kita klik untuk connect otomatis ketika nanti kita menggunakan network yang sama lagi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Ethernet. Nah, Ethernet ini kita menggunakan kabelan sebagai sumber dari internet. Nah, di sini kita bisa setting kita bisa setting IP-nya seperti apa, dan terus jangan lupa hubungkan kabelan di port yang ada di laptop kita. Seperti ini lihat detailnya atau tampakan dari jendela Windows Ethernet. Baik, selanjutnya kita ke dial up.
Nah, di dial up ini ini istilah teknologi informasi untuk akses internet dengan menggunakan jaringan telepon. Nah, terus sini kita bisa setup koneksi baru. Kita bisa menggunakan koneksi internet. Kita bisa menggunakan ini setup ini koneksi baru. Kita bisa menggunakan koneksi manual koneksi, atau kita bisa menggunakan koneksi workspace seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke VPN. Nah, di VPN ini merupakan layanan yang memungkinkan penggunanya bisa mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain. Nah, contohnya kita mengakses situs, mungkin situs yang terblokir di mungkin di zona Indonesia, hanya berlaku di luar zona Indonesia atau di luar negeri aja gitu. Jadi kita bisa mengakses situs-situs tersebut dengan menggunakan VPN. Contohnya itu dengan cara add VPN, kita bisa masukkan nama servernya, server ini addressnya, dan berbagai macam syarat-syarat untuk bisa menggunakan VPN ini. Baik, terus selanjutnya kita menggunakan airplane mode atau mode pesawat. Nah, di sini kita menggunakan mode pesawat khusus untuk dalam penerbangan ya, atau dalam pesawat. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan mode ini supaya tidak terjadi kesalahan teknis dalam perjalanan kita menggunakan pesawat. Jadi menggunakan ini kita bisa seluruh komunikasi wireless yang ada di laptop kita akan mati, seperti wifi, data seluler, dan bluetooth. Jadi kita hanya bisa menggunakan wifi saja yang disediakan oleh penerbangan atau dalam pesawatnya tersebut, seperti itu. Dan selanjutnya kita menggunakan mobile hotspot. Nah, mobile hotspot ini kerjanya sama seperti kita hotspot menggunakan HP, seperti kerjanya sama. Jadi kita bisa share internet ke teman-teman kita atau dengan cara menggunakan wifi. Seperti itu, kita bisa masukkan kode name-nya itu, kita masukkan network passwordnya seperti apa sesuai keinginan kita. Dan terakhir adalah proxy. Nah, proxy ini merupakan sistem yang menengahi pengguna dan internet untuk menyembunyikan identitas asli pengguna. Nah, di sini kita bisa menyetingnya secara otomatis dan manual, seperti itu. Baik, dan selanjutnya saya akan membuat tutorial cara untuk meremote control PC kita atau laptop kita. Nah, saya menggunakan PhoneLink. Ini aplikasi bawaan dari Microsoft. Oke, jadi saya akan menghubungkan ke HP saya seperti ini. Nah, terlihat ya, ini sebelumnya saya sudah menghubungkan dengan cara men-scan barcode yang ada di dalam aplikasi ini awalnya. Nah, sekarang handphone saya sudah terhubung dengan laptop saya seperti ini. Jadi saya bisa mengontrolkan dari dua arah. Jadi saya bisa mengontrol ini, bisa mengontrol atau mentransfer file dari HP ke laptop atau laptop ke HP, seperti itu. Jadi ini contohnya ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, seperti ini. Oke, mungkin ini sekian dari kelompok kami. Terima kasih.